Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Para asatidz, para orang tua yang saya hormati, Pak Mendal Mukarram Al-Ustadz Abdul Hadi, Ustadz Ahmad Sanusi, Ustadz Nur Effendi, Pak Mendal Abdullah Effendi, Ustadz Imin Bashari, Ustadz Ma'ruf, Ustadz Umar, Haji Zakaria, serta para orang tua yang lain yang hadir dalam kesempatan malam hari ini. Kita malam hari ini kita mulai untuk membaca hal-hal yang berkaitan dengan ibadah haji, yang berkaitan dengan ibadah haji. Kalau yang belum haji, umroh, biar karena mirip dia haji sama umroh itu mirip, cuman nggak ada wukufnya doang, Jadi kalau orang udah pernah umroh, ntar haji, nah itu enak. Enaknya apa? Dia udah tahu medannya, Dia udah tahu nih, oh ntar begini nih, tawaf kemari, sa'i kemari, halak kemari, nih hotel ini adanya di sini, nih hotel ini adanya di sini, tahu dia, Jadi kalau belum haji bisa umrah, Karena umrah juga hukumnya wajib sama dengan haji sekali seumur hidup, Jadi kalau ada yang mau umrah. Qala Allah Ta'ala wa adzin fil nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir thumma liyaqdu tafathahum wal yufu nudurahum wal yatawafu bil baitil atiq. Nah, ini anjuran, ajakan serta perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Ibrahim ala nabiyina wa alaihi afdhalus salatu wassalam, wa adzin fin nas, kabarkan kepada manusia bil hajj, perihal tentang ibadah haji, suruh adzan. Jadi zaman itu enggak ada penghuni lain, penghuninya cuma siapa? Nabiullah Ibrahim, anaknya Nabiullah Ismail, sama istrinya Sayyidah Hajar, Jadi bertiga doang. Udah gitu kagak pakai speaker lagi, suruh azan. Nah, terus gimana? Sama dengan firman Allah, wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Kamu lempar aja. Sebenarnya yang lempar itu bukan kamu, tapi yang lempar itu Allah. Karena lemparan kita ini jaraknya terbatas. Kita ngelempar nih, ambil batu, lempar, paling berapa meter. Sama, adzan juga sama. Nabiullah Ibrahim disuruh adzan, paling nyampe kemana? Tapi yang nyampein adzan itu ke hati-hati orang yang beriman, siapa? Allah, Nah ini wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah katakan ya'tuka, mereka akan terus-terusan mendatangimu, rijalan, yang jalan kaki, yang naik kendaraan, yang perempuan, yang laki, semuanya itu mereka akan mendatangimu dari segala pelosok-pelosok penjuru dunia.
ya, itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengumandangkan itu. Nah, ini dalam surah Al-Hajj ayat 27. Nah, ini surah Al-Hajj ayat 27 ini buat orang yang mau dagang, buat orang yang dagang. Ini wa'adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amiq. Ini dibaca 990 kali. Yang mau dagang, ya, yang mau dagang, taruh air di depannya, ya, taruh air depannya, baca ayat ini, ya, tiupin itu air. Nah, ntar siram dah, ya, tokonya, ya, yang dagang yang punya toko, siram dah tokonya. Ya, cuman bingung sekarang kalau yang online bagaimana? Apa HP-nya kita siram? Ya, baca aja. Itu menurut sebagian ulama, insya Allah orang pada datang. Ya, insya Allah orang pada datang, pada belanja. Ya, taruh depannya air, baca ayat ini 990 kali. Ya. Oh, kebanyakan, ya udah, nggak usah dibaca. Lah kita kan kadang mau gitu kan, mau rame, tapi baca kagak. Mau laris, baca kagak. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-umratu ila al-umrah kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Umrah ke umrah, umrah ke umrah, dari satu umrah ke umrah yang lain. Tahun kemarin umrah, tahun ini mau umrah lagi. Nah, ini kan tengah-tengahnya kan kagak umrah nih, ya, tengah-tengahnya enggak umrah. Banyak dosa enggak yang dia kerjain? Banyak. Ini misalnya umrah bulan Januari 2022, ya. Nah, terus pengen umrah lagi misalnya bulan Agustus 2023. Ini dari Februari 2022 sampai Juli, bahasanya gitu, sampai Juli 2023, ini kan bikin dosa, ya. Nah, kalau dia itu umrah di Januari 2022 terus umrah di Agustus 2023, ini yang tengah-tengahnya dosanya ini Allah ampunin, ya, dosanya Allah ampunin, ya. Makanya umrah bukan sekali, ya, disuruh berkali-kali. Oh Ustaz, mahal. Sama aja kayak ke puncak aja nggak ada bosan-bosannya, pergi lagi. Ntar yang arisan keluarga puncak, ntar yang rapat kantor puncak, ntar yang jajan malam-malam puncak, ya, puncak mulu. Sama aja, tinggal himmahnya, ya, himmatur rijal tahdimul jibal. Kalau punya semangat manusia itu, gunung aja bisa hancur kalau semangat, gitu. Kalau nggak semangat mah, ya, kalau nggak semangat, bubur aja kagak masuk. Bubur masukin mulut, dilepehin lagi sama dia. Wal hajjul mabrur, dan haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Maksudnya haji mabrur itu tidak ada balasan kecuali surga. Maksudnya tidak hanya dosanya yang dia ampunin. Jadi enggak hanya dosa yang diampunin sama Allah, tapi Allah masukin surga. Ya, itu haji mabrur. Bagaimana kriterianya? Wa an Jabirin radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul
man hajja falam yarfuth walam yabsuq raja'a min dhunubihi kayauma waladathu ummuhu. Orang yang haji enggak berkata kotor, ya, dia haji nih, pergi haji, dia enggak berkata kotor waktu di hajinya sono, ya. Terus juga dia enggak yabsuk, dia enggak berbuat fasik, ya. Ya, orang di sono aja ada yang apa? Ada yang nyolong, ya. Jadi dia enggak berkata kotor, dia enggak berbuat fasik. Itu dia keluar dari dosanya kayak dia baru dilahirkan oleh ibunya. Terus gimana? Enak, dah enak benar. Putih dosanya. Lah kalau baru dilahirin, dosanya ada enggak? Enggak ada dosanya. Nah, kita ini sebenarnya banyak ganjaran-ganjaran yang menurut kita itu alah, cuman begitu doang. Ya, cuman begitu doang. Kita nih orang zaman sekarang lebih maunya begini. Barang siapa yang haji, dia mengeluarkan biaya 50 juta, maka kembalinya akan diganti 1 miliar baru pada haji. Benar, haji enggak? Itu mah dibela-belain, ngutang-ngutang dah. Nggak apa-apa ngutang 50 juta, ntar balik 1 miliar. Bagaimana? Kan begitu. Kita kalau yang model duit begitu mau. Tapi kalau yang ke Mekah haji, ntar dosanya diampunin, ya elah, menampunin dosa doang. Ya di sini gua di masjid bisa. Begitu pola pikirnya. Jadi seakan-akan enggak diganti sama Allah, diganti. Ya. Sayyidina Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Sayyidina Amr bin As, ya, orang luar biasa ini. Sayyidina Amr bin As, beliau tatkala merasa mau meninggal dunia, ya, merasa mau meninggal dunia, Sayyidina Amr bin As baka tawilan, nangis mulu kerjaannya. Wa qala, dan dia berkata, falamma ja'ala Allahu al-Islam fi qalbi ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqultu ya Rasulullah ubsut yaminaka li ubayyi'ak fabasata yadahu faqabattu yadayya faqala ma laka ya Amr. Begitu Sayyidina Amr ibn al-As mau masuk Islam, kata beliau, ya Rasulullah, tolong ulurkan tanganmu supaya aku bisa berbaiat kepada engkau. Jadi mau berbaiat nih, ya, mau baiat sama Nabi. Terus kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, malak ya Amr, kenapa Amr? Qala aradtu an ashtarit, saya mau bikin syarat. Dah, mau masuk Islam, minta tangannya Rasulullah, salaman, mau bikin syarat. Qala tashtaritu madza? Kamu bikin syarat apa? Qala ayyughfara li, saya mau Allah ngampunin saya. Saya mau dosa saya diampunin. Qala ama alimta ya Amr annal Islam yahdimu ma kana qablah. Tidakkah kau tahu wahai Amr bahwasanya Islam itu menghancurkan dosa atau kesalahan yang sebelumnya.
Jadi kalau sebelumnya kafir masuk Islam, hancur tuh dosa-dosanya yang kafir. Ya, yang dulu dia kafir gara-gara masuk Islam dosanya hancur, habis. Wa annal hijrata tahdimu ma kana qablaha. Hijrah juga sama. Ya, dari Mekah ke Madinah, hijrah juga sama. Menghancurkan dosa yang dikerjakan sebelum hijrah. Wa annal hajja yahdimu ma kana qablah. Dan sesungguhnya haji juga menghancurkan dosa-dosa sebelum haji. Ya. Apa yang didapat sama orang yang haji? Itu tadi pertama, dosanya Allah ampunin. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jihadul kabiri wal dha'ifi wal mar'ah al-hajj wal umrah. Jihadnya orang yang tua, orang yang lemah dan juga perempuan. Apa jihadnya? Al-hajj wal umrah. Ya, itu jihadnya haji mau umrah. Jadi orang yang lagi haji, orang yang lagi umrah itu disebut mujahid. Pernah baca nggak Ratibul Haddad? Fatihah yang ke mana? Keempat. Al-Fatihah annallahal karim yughithul muslimin wa yarhamul muslimin wa ila arwahil a'immatil mujtahidin wal ulama'i fid din thumma ila arwahi walidina wa walidikum khassah wa amwatil muslimina ammah bi annallahal karim yatawashahum birrahmah wal maghfirah wa yuskinuhumul jannah wa annallahal karim yakfina wa iyyakum syarral zalimin wa syarral mu'dhin wa syarral hasidin wa annallahal karim yu'ti kulla sa'ilin minna wa minkum su'lah ala ma yurdillaha bihi wa rasulah wal hujjaj wal musafirin wal ghuzah wal mujahidin. Kan gitu kan? Itu masuk ke dalam golongan orang-orang jihad. Orang umrah itu masuk ke dalam golongan orang yang lagi jihad. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ala adulluka ala jihadin la syaukata fih. Ya. Maukah kamu saya kasih tahu jihad tapi yang enggak ada perlawanan? Ya, enggak ada, kalau bahasa ininya la syaukata fih, enggak ada durinya. Ya. Nah, kalau jihad kan biasanya pedang atau pedang kan gitu kan? Ya. Ada orang ini katanya, nah, zaman sekarang ngapain belajar mana? Ya, zaman sekarang ngapain belajar mana? Belajar apalagi berkuda? Ya, zaman sekarang. Itu kan hadis Nabi. Itu nggak paham. Karena hadis Nabi itu maksudnya bukan itu ya. Kalau sekarang bukannya memanah, belajar tembakan, begitu katanya, begitu. Justru orang yang kayak begitu nggak paham. Ya, ngomong begitu nggak paham. Menjelang hari kiamat itu nanti akan ada peperangan dan nanti bakal kembali lagi kayak awal. Nih lampu nih, ntar nih kan lampu sekarang pakai apa nih? Pakai pembangkit listrik kan? Ya, emang dikira bisa nggak habis ini? Terus dipakai lagi. Sekarang mobil pakai listrik. Ntar habis tuh semua tuh. Nggak berlaku ntar. Alphard, Lexus, nggak berlaku ntar. Ntar pakai apa lagi? Kuda lagi. Ya nggak tahu nih yang tua-tua ngalamin apa enggak. Jadi itu balik lagi, kembali kayak begitu lagi.
Ya. Nah, jadi benar belajar berenang, ngikutin sunnah Nabi, belajar mana, ngikut sunnah Nabi, terus apa lagi? Belajar berkuda sama. Ya. Jadi kalau bisa itu, Pak. Niatnya bukan karena wah berkuda mah itu olahraganya orang kaya. Bukan begitu niatnya. Niatnya apa? Niatnya ngikutin Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada pahalanya. Bukan ngikutin orang kaya, bukan. Ya. Nah, jadi jihad yang enggak ada perlawanannya haji dan umrah. Ya. Berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wafdullahi thalathatun. Tamunya Allah itu ada 3. Al-ghazi, orang yang sedang berperang, wal hajju wal mu'tamir, orang yang haji dan sedang melakukan umrah. Itu tamunya Allah. Nah, kalau kita bertamu sama Allah, kira-kira sama Allah bertamu, pulang kira-kira diongkosin apa enggak? Nah, diongkosin. Nah, cuman kan Allah ngongkosinnya enggak begitu. Allah ngongkosinnya enggak malaikat turun dari langit ngasih duit gitu, kagak. Lah kalau malaikat turun dari langit ngasih duit mah orang umrah semua, haji semua. Nah, ini yakin apa enggak? Udah aja makin nanya-nanya dah. Kalau kata Nabi begini udah, jangan makin ditanya-tanya. Jangan apa iya, udah. Sama aja kayak kita sama dokter. Ya, orang berobat sama dokter. Yang penting penyakitnya baik. Kata dokter nih, obat minum 3 kali. Ya, habis makan. Berani nggak kita nanya? Ini obatnya apaan ini, Dok? Kandungannya apaan? Kira-kira ada zat-zat yang membahayakan saya apa kagak? Udah, marah nggak dokter? Lah marah. Orang kita nggak percaya. Nah, sekarang kita sama Allah sama Rasulullah begitu. Suruh baca ini begini, ntar dibagi begini, ntar dapat ini, nggak percaya. Dokter bisa bohong nggak? Bisa. Kalau Nabi bohong nggak? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hujjaj wal ummar wafdullah in sa'alu u'tu wa in da'u ujibu wa in anfaqu ukhlifa alaihim walladhi nafsu abil qasim biyadihi ma ahalla muhillun wa la kabbara mukabbirun ala sharafin min al-ashraf illa halala ma bayna yadayhi wa kabbara bitakbirihi hatta yanqati'a mablaghat turab. Tidaklah al-hujjaj, orang yang haji dan orang yang umrah itu adalah utusan Allah. Kata Nabi, in sa'alu u'tu, kalau mereka minta Allah kasih. Wa in da'au ujibu, kalau mereka berdoa Allah ijabah. Wa in anfaqu ukhlifa alaihim, kalau mereka nguarin hartanya Allah bakalan ganti. Dan demi nyawa Muhammad yang ada di genggamannya, ini Nabi bersumpah nih. Ya, Nabi sumpah. Tidaklah orang yang haji umrah mengatakan la ilaha illallah, lagi haji ini lagi umrah, dia mengatakan la ilaha illallah atau Allahu akbar, kecuali itu yang ada di depannya dia semuanya ngikut tahlil, ngikut takbir. Ya, semuanya tuh, ya, ngikut tahlil, ngikut takbir. Kalau kita sendiri namanya tahlil, bareng-bareng tahlilan. Iya kan? Ada nggak tahlilan sendiri? Mau kemana? Tahlilan sendiri? Nggak ada lah, nggak bisa. Ya, tahlil sendiri. Kalau tahlilan rame-rame. Kemudian an-nafaqatu fil haji
kan nafaqati fi sabilillah ad-dirhamu bi 700 dha'fin. Ya Allah, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an-nafaqatu fil hajj, nafkah yang dikeluarin dalam ibadah haji, nafkah yang dikeluarin haji ini seperti nafkah yang dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. 1 dirham itu balasannya 700 lipat. 1 dirham balasannya 700 kali lipat. 1 dirham. Ya, perak berarti. Jadi ukuran perak aja itu Allah gandain sampai 700. Annal hajja mu'anun, orang yang haji itu Allah tolong. Orang yang haji ditolong Allah. Pasti nggak pasti? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, arba'atun haqqun 'ala Allah azza wa jalla aunuhum. Yang pasti Allah tolong ada 4. Yang pertama al-ghazi, orang yang berperang. Ya, wal mukatib, orang yang sedang nyicil dirinya. Budak ini budak, dia pengen dirinya apa? Bebas. Ya. Wal mutazawwij, orang yang mau nikah. Ya, orang yang nikah jangan pakai nikah antar gimana. Udah nikah. Nah, ntar bagaimana? Ntar tinggal di mana? Ntar anaknya dikasih apa? Itu pasti ditolong sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wal hajju, dan juga orang yang haji. Itu yang pasti ditolong sama Allah tuh, ya. Yang berperang, yang mau nikah, budak yang mau bebas, nyicil dirinya, dan orang yang haji. Jadi ada 4 yang pasti ditolong sama Allah. Ya. Namun kita kan ketakutan mulu. Ya. Ketakutan apa? Ya ketakutan. Ketakutan nggak ada yang nolongin. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hajju yashfa'u fi 400 min ahli baiti. Orang yang haji itu akan dapat jatah memberikan syafaat ke 400 keluarganya. Orang yang haji, ya, orang yang haji dapat jatah bisa memberikan syafaat ke 400 keluarganya. Al-hajju yashfa'u fi 400 min ahli baiti. Nah, masih nggak mau haji juga? Daftar udah. Nah. Loh, saya mah terus terang, kita mah cuma ngajak. Saya bukannya, saya punya KBIH kali, enggak. Saya pemerintah, bukan. Ya cuman apa namanya, nyambung lidah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, 400 orang, lumayan. Nah itu mah kita, ya keluarga kita nih, sama cucu, ada nggak 400? Lah belum. Tambahin lagi siapa dah? Keluarga dari Ngongkong kali. Udah ada belum 400? Nah, belum juga, lo masih banyak jatahnya. Itu apa namanya? Ganjaran yang luar biasa. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berdoa, Allahumma ighfir lil haji wa liman istaghfara lahul hajju. Ya Allah, ini keistimewaannya. Ya Allah, ampunilah orang yang melakukan ibadah haji, dan juga ampuni orang yang dimintain ampun sama orang yang pergi haji. Jadi orang yang pergi haji ini dia bisa mintain ampun buat orang.
Ya Allah, ampunin dosa saya, ampunin dosa saudara saya. Diampunin dosanya. Itu dosa saudaranya diampunin gara-gara dia haji. Kemudian kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yubahi bi ahli Arafat ahlas sama. Allah ngebangga-banggain orang yang ada di Arafah, lagi wukuf di Arafah, Allah bangga-banggain sama malaikatnya, depan malaikat. Ya, orang sekarang aja nih misalnya nih Bapak Fulan bin Fulan misalnya, beliau adalah orang yang berdedikasi tinggi, orang yang memiliki kepribadian yang luar biasa. Itu diomongin di hadapan presiden-presiden dunia. Itu kira-kira yang disebut bangga apa enggak? Bangga. Nah ini orang yang di Arafah nih, yang wukuf di Arafah, dibanggain sama Allah depan malaikatnya semua. Lihat tuh, apa namanya, hamba saya, lihat tuh, namanya Umar, hamba saya lagi di Arafah, lagi wukuf, lihat, dibanggain depan malaikat. Men nggak tahu Ustaz Umar ini mana tahu. Oh namanya Umar aja sama. Sebagian ulama berkata, ra'aitu fit tawafi kuhlan wa qad ajhadathu al-ibadatu wa biyadihi asa wa huwa yatufu mu'tamidan 'alaiha. Saya melihat orang tua di tempat tawaf, ya, dia telah letih beribadah. Maksudnya letih beribadah nih, orang udah capek. Wa biyadihi asa, di tangannya ada apa? Ada tongkat. Wa huwa yatufu mu'tamidan 'alaiha. Dia tawaf sambil megangin tongkatnya. Tak, tawaf. Kemudian faqala li fi kam taqta'una hadha at-tariq? Qultu fi syahrain. Dia nanya katanya sama nih orang. Ya. Ini orang tua nih nanya sama nih ulama, nanya, kamu kesini nyampe mari ngabisin berapa hari perjalanan? Kata nih ulama, 2 bulan. Faqala hal tahujjuna kulla am? Kamu itu perjalanan kemari 2 bulan? Iya. Kamu haji enggak tiap tahun? Fasakattu, maka saya diam kan. Fasa'altuhu wa kam bainakum wa bain hadzal bait? Qala masiratu 5 sinin. Saya kagak jawab tuh waktu ditanya, perjalanan kamu dari rumah kemari berapa lama? 2 bulan. Ditanya, terus haji nggak tiap tahun? Diam aja. Saya diam, saya kagak jawab. Saya balik nanya, kalau kamu gimana? Kakek gimana? Nyampe kemari ngabisin apa namanya berapa hari? Qala masiratu 5 sinin, perjalanan 5 tahun. Faqultu wallahi hadha huwal fadlul mubin wal mahabbatus shadiqah. Terus kata nih ulama, saya bilang ini yang betul-betul bukti cinta, benar-benar cinta, ini dia nih. Jalan 5 tahun, udah jalan 5 tahun. Dan dari mana ke mana? Udah jalan, berarti jauh banget. Jalan kaki. Jalan kaki kali, orang Indonesia kan ada tuh naik sepeda, iya kan? Itu makan kakinya masih sehat. Lah ini mah ya udah pakai tongkat, jalan 5 tahun mau pergi haji. Ya Allah, gimana kita yang sehat ini? Dia ini ngkong ini, ya kakek-kakek ketawa-tawa aja katanya. Terus zurman hawita wa in shattat bika daru wa hala min dunihi hujbun wa asdaru la yamna'annaka bu'dun an ziyaratihi innal muhibba liman yahwahu zuwaru. Dia apa namanya ngasih syair
zurman hawita wa in syattat bikad daru, kunjungilah kekasihmu sekalipun jauh, sekalipun rumahnya jauh. Wa hala min dunihi hujbun wa astaru, sekalipun dirintangi dengan berbagai macam rintangan. Temui kekasih kamu, kalau emang benar-benar kamu cinta, temuin dia walaupun banyak rintangan, banyak halangan. La yamna'annaka bu'dun an ziyaratihi, bukan jadi alasan jauh itu untuk tidak berkunjung kepada dia. Kenapa? Innal muhibba liman yahwahu zuwaru, sungguhnya orang yang mencintai, dia akan mengunjungi orang yang dia cintai. Nah, kalau kita benar-benar cinta sama Nabi Muhammad SAW, datengin ya. Kalau beneran cinta, datengin, jangan kagak datang. Ya, cinta doang. Datang apa kagak? Datang bagaimana? Ya datang beneran ke sono. Ya. Kemudian Imam Syaqiq Al-Balkhi radhiyallahu an, ulama besar, wali besar, kata beliau, saya ra'aitu fi tariqi Makkah muq'adan yazhafu 'alal ard, saya ngelihat ada di jalan menuju kota Mekah, saya lihat ada orang ya pelan-pelan ya nyeret-nyeret jalan. Mau ngapain? Mau haji. Terus emang di mana Pak? Di Samarkand. Waduh, Samarkand itu dekat Rusia. Haji dia. Ditanya berapa lama kemari? Sekian tahun. Kata Imam Syaqiq Al-Balkhi, dia nyebut lebih dari 10 tahun baru nyampe. Oh, terus luar biasa. Begitu kata Imam Syaqiq Al-Balkhi, luar biasa. Apa katanya orang? Kamu takjub, kamu heran. Nggak ada yang harus diheranin. Kalau yang bawa saya kemari Allah, kamu nggak harus heran. Karena Allah yang bawa. Kemudian saya, kata nih orang, lemah, capek. Iya, rasa cinta yang bikin saya kuat. Begitu. Nah itu memang kurang-kurang cintanya. Ya, kagak nyampe-nyampe. Ya. Nah, itu apa namanya, beberapa hal yang berkaitan dengan haji. Nanti insya Allah kita bahas tentang tarikh, sejarah disyariatkannya haji, terus manfaat daripada ibadah haji dan lain sebagainya. Ya, kalau masalah korban nggak usah diinin lagi, nggak usah dibahas lagi, udah pada tahu. Ya, tinggal beli aja. Ya, beli aja kambingnya, beli aja sapinya, udah jadi, itu mah gampang. Yang repot itu udah pada ngasah pisau. Itu yang repot, udah pada ngasah pisau, sapinya belum ada, kambingnya kagak ada. Mau ngapain ngasah? Ya, yang ada duit itu udah keluarin, penting. Ya, kalau misalnya hari pertama haji, maksudnya hari pertama nih tanggal 10 Dzulhijjah, misalnya belum ada, nggak apa-apa. Saya ada duit tapi ntar hari pertama tasyrik, nggak apa-apa. Hari kedua tasyrik nggak apa-apa. Hari ketiga tasyrik nggak apa-apa. Ya, kalau ada duit 2 juta, kalau saya beli misalnya sebelum Lebaran haji nggak dapat. Ntar biasanya kalau udah hari tasyrik saya beli dapat. Ya, emang duit ada segini-gininya, nggak apa-apa. Ntar hari tasyrik baru beli, gitu. Cuman biasanya yang bantuin udah kagak ada.